Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembelajaran materi informatika kelas 10 untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Kudus, MIPA dan IPS. Materi pokok kali ini adalah Table of Content dan Table of Reference. Untuk materi yang kita bahas pada video pembelajaran kali ini, integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, dan presentasi. Untuk KD-nya 3.1 mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, pengolah kata, angka, presentasi. KD 4.11 membuat laporan yang membutuhkan integrasi objek berupa teks data dalam bentuk angka maupun visualisasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi, setelah kemarin kalian sudah belajar untuk transfer objek, linking, dan embedding, untuk kali ini yang kita bahas untuk pengetahuannya 3.14 menyusun daftar isi menggunakan tabel of content, 3.15 menyusun daftar referensi menggunakan tabel of reference. Untuk keterampilannya 4112 membuat undangan menggunakan Mailbox. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan cara menyusun daftar isi menggunakan tabel of content setelah mempelajari bahan ajar dan diskusi dengan benar. 2. Setelah mempelajari bahan ajar dan presentasi, peserta didik mampu menjelaskan menyusun daftar referensi menggunakan tabel of reference dengan benar. 3. Peserta didik dapat membuat undangan menggunakan Mailbox setelah berdiskusi dan presentasi dalam penyelesaian studi kasus dengan mandiri dan bertanggung jawab. Untuk penilaian, ada 3, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Untuk materi ajarnya, semuanya sudah Ibu berikan berupa PPT di Google Classroom dan juga bahan ajar berupa modul dan juga LKPD. Materi ajar yang pertama membuat daftar isi menggunakan tabel of content, yang kedua membuat citasi daftar pustaka otomatis, yang ketiga integrasi Microsoft Word dengan Microsoft Excel dengan Mailbox. Nah, untuk tahapan yang pertama, kita belajar terlebih dahulu untuk buat daftar isi menggunakan tabel of content. Bagaimana membuat daftar isi menggunakan tabel of content? Yang pertama, kita menentukan styles atau membuat styles baru untuk topik judul naskah. Jadi, pertama kali yang kita buat adalah menentukan style. Stylenya terlebih dahulu di sini. Nah, di sini nanti kita buat terlebih dahulu stylenya. Kita isi apa? Kalau di sini diisi judul utama. Langkah selanjutnya, menentukan dan memberikan nama style. Menentukan style untuk semua judul topik menurut susunan tingkatannya. Judul bab diberi style bab, subbab diberi style subbab 1, subbab dari subbab diberi style subbab 2. Jadi seperti ini. Ini ada langkah-langkah mengerjakannya. Yang pertama kita menentukan untuk style yang pertama kita beri nama bab. Untuk yang kedua kita beri subbab. Untuk yang ketiga kita beri tentukan lagi subbab 2 dan seterusnya. Langkah selanjutnya menentukan style untuk tabel dan gambar. Nah, tabel dan gambar juga diberi style untuk menyusun daftar tabel dan gambar. Caranya juga sama. Jadi di sini kita yang mau kita buat tabel up berapa? Nah, di situ nanti kita untuk namanya di sini kita tuliskan tabel 1. Begitupun dengan gambar seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, langkah membuat daftar isi otomatis. Yang pertama, klik menu reference. Lalu selanjutnya masuk ke tabel of content. Di sini kita pilih custom tabel of content. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu tentukan tingkatan untuk tiap judul topik. Contoh pada gambar 4 di sini. Untuk tiap judul topik, contoh kita beri level 1. Lalu style bab diberi tingkatan level 1, bab 1 diberi tingkat level 2. Nah, kalau sudah, sedangkan untuk style subbab 1 diberi tingkatan level 3, subbab 2 diberi tingkatan level 4, dan subbab 3 diberi tingkatan level 5. Untuk subbab 4 dan subbab 4A diberi tingkatan level yang sama yaitu 6. Nah, kalau sudah semuanya di sini tadi sudah kita sesuaikan semuanya, ya. Kita berikan
sudah kita cek semua, di sini sudah semua, untuk di sini juga sudah, baru kita klik OK. Nah, sekarang hasil daftar isi. Hasil daftar isi, begitu kita klik daftar isi, otomatis nanti akan muncul daftar isi secara otomatis. Karena tadi kita sudah menentukannya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, sekarang untuk membuat citasi dan daftar pustaka otomatis, ya, menambahkan data literasi menggunakan menu reference dan manage source. Ya. Yang pertama kita masuk ke menu reference, setelah itu kita masuk di sini source manage. Nah, di sini kita pilih new karena kita belum pernah mengisikan daftar pustaka sama sekali. Langkah selanjutnya memasukkan data literasi, menentukan jenis pustaka atau sumber literasi. Jadi di sini yang kedua, langkah selanjutnya adalah di grid source ini kita tentukan, menentukan data literasinya. Di sini kita tentukan tipe source-nya apa, buku atau book session atau jurnal dan lain sebagainya. Lalu kita isikan permintaan-permintaan yang ada di sini, kita isikan. Setelah selesai semuanya, nah di sini ini misalnya untuk jenis pustaka yang berupa artikel atau jurnal. Nah di sini ini adalah contoh daripada artikel ataupun jurnal. Di sini penulis atau timnya, judul artikelnya, jenis artikelnya, penerbit, tahun terbit, halaman artikel dan lain sebagainya. Nah, untuk menambahkan author, ya kalau misalnya di sini kok penulisnya misalnya banyak, ya nanti kita isikan terlebih dahulu. Yang pertama, penulis pertama siapa, kita isikan datanya. Nah biasanya di sini ada bintang-bintang merah. Kalau ada bintang-bintang merah di sini harus kita isikan, jangan sampai kita lewati. Makanya kalau kita mau mencari sumber penulis itu cari yang betul-betul akurat. Jadi di sini pasti ada nanti namanya siapa, titelnya, judul bukunya, ya jurnalnya apa, city, year dan seterusnya. Nah, kalau tadi hanya satu penulis, kalau di sini kalau misalnya kan untuk penulis itu biasanya tidak hanya satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, di sini ada fasilitas tambahan untuk menambah penulis. Jadi di sini bisa kita pilih add. Nanti kita tambahkan penulis satu siapa, tadi sudah penulis kedua dan seterusnya. Melengkapi data lainnya, nah ini tulis dengan tanda bintang di depannya menandakan data-data yang wajib diisi. Nah ini ada tanda bintang, otomatis harus diisi, jangan dilewati seperti itu. Ya, nah menambahkan pustaka pada naskah yang sedang dibuat. Menambahkan pustaka pada naskah yang sedang dibuat. Jadi kalau kita sudah pernah membuat, ya pernah membuat atau kita sudah pernah di sini kita menuliskan data-data penulis dan lain sebagainya, maka akan muncul seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau menambahkan, ya kita tinggal kita blok yang mau kita tambahkan mana, lalu kita klik copy di sini. Seperti itu. Nah, untuk tampilan citasi yang dibuat, kalau kita mau menampilkan citasi, ya, di sini kita insert citation. Untuk menyusun daftar pustaka, kita masuk di menu bibliografi, ya, yang ada pada tab reference. Nah, di sini pilih salah satu bentuk yang kita inginkan. Di sini sudah ada. Kalau kita pilih yang ini, nanti hasilnya seperti ini tampilannya. Kalau kita pilih yang kedua, seperti ini. Kalau kita pilih yang ketiga, seperti ini. Tergantung mau yang kita pilih atau kita gunakan yang mana. Seperti itu. Lalu untuk tampilan daftar pustaka di sini, kalau sudah kita pilih bentuknya mau seperti apa, ya, langsung otomatis nanti di sini muncul. Data-data yang sudah kita isikan sudah muncul di daftar pustaka sesuai dengan penulisannya yang kita pilih tadi. Nah,
Jika di sini ada perubahan, cukup kita klik pada Update Citation and Bibliography. Ya, jadi di sini kalau kita mau mengadakan pengeditan, ya, atau menghapus atau menambahkan citasi baru pada Manage Resource, nah kita menggunakan Update Citation and Bibliography seperti ini. Nah, untuk materi Melmerge, Ibu akan melanjutkan pada video yang akan datang. Untuk lebih jelasnya tentang materi daftar pustaka dan daftar isi, langsung kita praktekkan langkah demi langkah. Yang pertama, kita akan membuat daftar isi. Langkah-langkahnya adalah kita harus punya sebuah naskah terlebih dahulu. Jadi, kalian harus menyiapkan naskah yang sudah ada. Seperti ini. Kita berikan tempat untuk daftar isi. Langkah selanjutnya adalah masuk di, nah kalau sudah muncul seperti ini, kita tentukan stylesnya. Nanti kita menentukan mana yang menjadi tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Yang pertama adalah proposal rencana usaha. Ini kita blok, ini adalah sebagai judul. Jadi kita masuk di sini, di style kita beri nama judul. Lalu oke. Selanjutnya untuk daftar isi. Ini kita beri nama, lanjut lagi untuk bab 1, sedangkan untuk latar belakang perusahaan, ini kita tentukan nama stylenya adalah subbab, tinggal kita lanjutkan. Jadi kita sudah tadi memberi yang pertama ada judul, ada bab, dan subbab. Kita blok lagi yang bab 2, masuknya bab. Untuk visi misi masuknya di subbab. Identifikasi usaha masuk di subbab. Ruang lingkup usaha masuk subbab. Bab 3 masuk bab. Rencana produk masuk subbab. Dan seterusnya sampai semuanya kita berikan tanda dan kita masukkan sesuai dengan tingkatannya. Kalau sudah semuanya kita tandai dan kita masukkan dengan sesuai tingkatan yang sudah kita berikan, langkah selanjutnya adalah masuk di menu reference, lalu masuk di table of content. Kita pilih yang insert table of content. Nah, di sini ada table of content. Kita masuk di option. Nah, kita menentukan level yang kita buat. Ini tidak kita pakai, kita hapus. Nah, kita tadi sudah membuat ada judul, bab, dan subbab. Untuk judul kita beri level 1. Lalu untuk bab kita beri level 2, untuk subbab kita beri level 3. Nah, karena hanya ada 3 tingkatan level. Kalau sudah kita oke. Lalu kita oke. Nah, otomatis daftar isi akan tercetak seperti ini. Mudah bukan? Jadi dengan menggunakan fasilitas table of content yang ada di Microsoft Word, kita dengan mudahnya membuat daftar isi secara otomatis. Lebih cepat dan lebih tepat. Seperti ini. Jadi hanya ada tingkatan kan? Proposal rencana usaha masuk judul, daftar isi masuk di bab 1 masuk latar belakang masuk di subbab dan seterusnya.
Membuat daftar isi langkah demi langkahnya sekarang adalah kita membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka biasanya terletak di halaman belakang. Nah, kita sudah menemukan seperti ini daftar pustaka. Lalu, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kita masuk di menu reference, manage source. Kalau kita mau mengawali membuat daftar pustaka, kita masuknya di new. Nah, di sini kita akan mengisikan isian yang ada pada data penulis. Pertama yang kita isikan tabel of source-nya ini apa? Misalnya buku. Ya, autornya, penulisnya siapa? Nah, di sini kalau hanya satu bisa langsung dituliskan atau kadang untuk penulis itu ada lebih dari satu, itu juga bisa kita masukkan. Nah, kita contohkan saja yang pertama penulisnya adalah satu. Kalau sudah, title-nya kita isikan. Kalau sudah semuanya kita oke. Tapi kalau misalnya ada kesalahan kita bisa masuk di edit. Nah, ini juga bisa kalau misalnya kalau tadi penulisnya ada lebih dari satu, kita bisa juga masuk di sini. Kita ditanya di sini, last-nya belakangnya siapa, nah belakangnya, first-nya, middle-nya, misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa add. Kedua, ini kalau kita mau menambahkan penulis, bisa seperti ini. Kalau sudah, kita langsung oke. Nah, di sini ini masuk ada bawah. Kalau misalnya kita sudah punya manage source sudah ada isinya, kita sudah pernah mengisinya. Nah, kita tinggal memasukkan seandainya nama-nama penulis itu juga ada untuk daftar pustaka yang mau kita buat. Tinggal kita blok, kita pilih copy. Jelas ya, ini untuk membuat daftar pustaka, lalu kita close. Nah, lalu di sini, lalu masuk di bibliografi. Nah, ini bentuk dari penulisan daftar pustaka ini bisa kita lihat di sini. Mau yang menggunakan apa? Lalu kita insert di kiri. Sudah otomatis tercetak seperti ini. Mudah sekali bukan untuk membuat daftar pustaka menggunakan tabel of reference di Microsoft. Sedangkan untuk membuat citasi, kita bisa lakukan. Nah, ini misalnya untuk citasi itu biasanya kan di dalam sebuah penulisan ini ya kita ambil petikan ini diambil dari siapa. Nah, contohnya seperti ini. Kita letakkan di sini. Lalu kita masuk di insert citation. Nah, yang kita ambil. Nah, ini adalah citasi. Gampang, mudah, cepat, dan tepat. Nah, itu adalah tadi bagaimana kita membuat daftar isi, membuat daftar pustaka, dan membuat citasi. Semoga videonya bermanfaat dan bisa kalian pelajari tahapan-tahapan yang ada. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.